Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Nanda sekalian yang dirahmati Allah, pada pembelajaran video kita kali ini kita akan memahami tentang kaidah hukum mat. Ya. Namun kita akan mencukupkan membahas 4 mat saja. Ada mat silah, mat farqi, mat tamkin, dan mat badal. Ya, sebelum kita lebih jauh mengetahui apa itu mat, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu mat menurut bahasa maupun istilah. Dari segi bahasa, mat dapat diartikan sebagai menambahkan atau memanjangkan. Adapun dari segi istilah, pengertian dari mat adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat. Nah, yang mana kita fahami bahwa ada 3 macam huruf mat. Di antaranya ada huruf alif ketika jatuh setelah baris fathah. Kemudian ada huruf waw sukun yang jatuh setelah dhammah, dan kemudian ada huruf ya sukun yang jatuh setelah huruf kasrah. Ya, pada dasarnya mat secara umum terbagi menjadi 2 macam. Di antaranya ada mat asli dan mat far'i. Ya. Namun pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas beberapa saja dari kedua macam mat tersebut. Di antaranya yang pertama adalah mat silah. Nah, apa itu mat silah? Mat silah dalam kaidah ilmu tajwid terbagi menjadi 2 macam mat silah. Yang pertama ada mat silah qasirah, dan yang kedua ada mat silah tawilah. Untuk mat silah qasirah ini dapat diartikan sebagai mat yang terjadi ketika terdapat hak dhamir. Ya, ada hak dhamir dapat kita lihat biasanya menggunakan tanda H kecil yang kemudian dia tersusun dalam satu kata yang bertemu dengan huruf selain hamzah. Ya. Di sana terdapat hak dhamir kemudian bertemu dengan huruf selain hamzah. Kadar panjang untuk mat silah qasirah menurut riwayat Hafiz dibaca dengan 2 harokat. Ya, kenapa demikian? Karena mat silah qasirah ini salah satu jenis dari mat asli, yang mana kadar panjang untuk mat asli seluruhnya adalah 2 harokat atau 1 alif. Nah, untuk contoh mat silah qasirah dapat kita perhatikan pada kalimat di bawah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian contoh yang kedua. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian contoh yang berikutnya. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Kembali pada contoh yang pertama pada kata wa mara'atuh. Di situ ada huruf ha dhamir yang berbaris merah. Kemudian kita perhatikan huruf yang jatuh setelah ataupun sebelum ha dhamir ini adalah huruf yang hidup. Sehingga jika ha dhamir ini bertemu dengan huruf selain alif atau hamzah, maka ia dinamakan dengan mat silah qasirah. Ya. Semoga anak-anak sekalian sudah bisa memahami untuk contoh mat silah qasirah. Kita perhatikan untuk penjelasan mat yang berikutnya. Ya. Yang kedua ada mat silah tawilah. Apa itu mat silah tawilah? Ya, ada kata tawilah berarti panjang. Nah, dalam hal ini dapat diartikan sebagai mat yang terjadi
ketika ada hak dhamir yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kata yang terpisah. Ya. Ada hak dhamir yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Nah, untuk kadar panjang dari mad silah tawilah ini, karena dia termasuk salah satu jenis mad dari mad far'i, maka ia memiliki kadar panjang antara 4 sampai 5 harokat. Nah, untuk diketahui, ketika membaca mad silah tawilah ini, nah, ada dua sisi yang harus kalian perhatikan. Ketika nanti ia dibaca wasol, wasol itu berarti melanjutkan bacaan. Maka dia dibaca dengan panjang 4 sampai 5 harokat. Akan tetapi ketika kita membaca dengan waqaf atau berhenti pada kata tersebut, maka mad silah tawilah berubah menjadi sukun. Ya. Bagaimana tentang kadar panjang mad ini? Marilah kita berlatih untuk melafalkan bersama. Contoh yang pertama. Kana miqdaruhu alfasanah. Ya, ada huruf ha dhamir yang bertanda merah bertemu dengan alif. Nah, kita ingat kembali yang tadi bahwasanya hak dhamir ini untuk mad silah tawilah setelahnya harus huruf alif atau hamzah. Adapun huruf sebelum dan setelahnya harus huruf yang berbaris dan tidak boleh sukun. Nah, dengan demikian keadaan yang terjadi pada contoh yang pertama ini sudah memenuhi untuk terjadinya mad silah tawilah. Kemudian kita lanjutkan untuk membaca contoh yang kedua. Min dunihi idza hum yastabshirun. Ya. Dibaca panjang dengan sama antara 4 sampai 5 harokat. Kemudian contoh yang berikutnya kita baca. Yahsabu anna malahu akhladah. Sekali lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, nanda sekalian dirahmati Allah, semoga dengan contoh yang sudah kita baca bersama, kita semakin diberi kefahaman dalam membaca Al-Quran. Baiklah, kita lanjutkan pada bab pengecualian. Ya, setelah kita memahami dua mad yang tadi, ada mad silah tawilah dan qasirah, maka ada satu hal yang perlu diingat baik-baik. Ya, di antaranya yang pertama adalah hak dhamir tidak dibaca panjang jika salah satu huruf ataupun baik yang sebelum dan sesudahnya mati, maka tidak berlaku. Ya. Kita lihat dan perhatikan contoh yang di bawah ini. Pada kata wa dhanna annahul firaq. Ya, apa maksudnya? Bisa diperhatikan bahwa meskipun di situ pada kalimat wa dhanna annahul firaq ada hak dhamir, tetapi huruf setelahnya kita lihat di situ terdapat huruf yang berbaris sukun. Ya. Dengan demikian, kaidah untuk mad silah tidak berlaku karena syarat untuk terjadinya mad silah qasirah maupun tawilah tadi adalah huruf sebelum ataupun sesudah hak dhamir haruslah huruf yang berbaris hidup dan tidak boleh sukun. Sementara pada contoh ini kita dapatkan setelah kata wa dhanna annahu ada lam yang berbaris sukun, sehingga tidak boleh memanjangkan dengan dua harokat, akan tetapi dibaca dengan pendek, langsung idgham ke huruf setelahnya. Kita perhatikan dan baca sekali lagi. Wa dhanna annahul firaq. Demikian. Nah, berikutnya masih sama tentang bab pengecualian. Ya, kita baca contoh yang berikutnya. Fihi ba'sun syadid. Ya, demikian untuk contoh
hak dhamir yang huruf sebelum dan sesudahnya sukun. Maka sekali lagi perlu diingat, contoh yang seperti ini tidak berlaku untuk mad silah, sehingga tidak dinamakan sebagai mad silah. Kemudian ada dua kata di dalam Al-Quran yang ini termasuk bab yang dikecualikan, yang tidak dinamakan sebagai mad silah. Nah, menurut riwayat Hafiz. Apa saja itu? Yang pertama pada Quran surah Az-Zumar ayat 7, bisa kalian perhatikan dalam contoh yang di bawah ini. Pada kata yardahu lakum. Jadi yardahu lakum di situ tidak termasuk mad silah. Kemudian contoh yang kedua terdapat pada surah Al-Furqan ayat 69, wa yakhlud fihi muhana. Fihi di situ tidak berlaku hukum mad silah, sehingga dia dikecualikan. Nah, hanya dua kata di Al-Quran. Baiklah, untuk pembahasan mad silah ini kita lanjutkan pada mad yang berikutnya. Untuk hukum mad yang berikutnya ada mad badal. Nah, apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Ya, berarti harus ada hamzah, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf mad. Boleh huruf alif, wawu, ataupun ya. Nah, dalam pengertian yang lain, beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa yang dimaksud mad badal adalah setiap hamzah yang dipanjangkan dua harokat sebagai pengganti hamzah yang hilang. Ya. Ini maksudnya adalah pada dasarnya dalam suatu kata tertentu terdapat dua hamzah, akan tetapi penulisannya digantikan dengan memanjangkan huruf hamzah tersebut dengan cara memberikan baris yang berdiri, sehingga menghilangkan satu alif dan menggantinya dengan panjang dua harokat. Lalu apa saja contoh mad badal tersebut? Nah, coba kita perhatikan pada kalimat di bawah ini. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Ya, pada kata ila di situ terdapat hamzah. Kemudian setelahnya ada ya sukun. Sehingga inilah yang dimaksud dengan mad badal. Nah, contoh yang berikutnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Pada kata utiya ada huruf alif dan setelahnya terdapat huruf waw sukun. Nah, sehingga yang demikian ini dinamakan sebagai mad badal. Kita baca sekali lagi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Selanjutnya kita baca contoh yang ketiga. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sekali lagi kita ulangi. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Dari contoh yang pertama maupun yang ketiga adalah keseluruhannya termasuk contoh dari mad badal. Ya. Apa bedanya dengan mad tabi'i? Kalau mad tabi'i itu adalah mad yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah kecuali alif. Jadi tidak boleh huruf alif. Seluruh huruf hijaiyah kecuali alif yang bertemu dengan huruf mad. Akan tetapi kalau mad badal itu terjadi apabila hamzah, ya. Haruslah alif atau hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Demikian penjelasan untuk mad badal, semoga Anda sekalian dapat memahami. Kita lanjutkan pada pembahasan mad yang berikutnya. Ada mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Ya.
Mat tamkin itu adalah mat yang terjadi ketika terdapat huruf iya yang bertasdid, ya, huruf iya yang bertasdid, kemudian bertemu dengan huruf iya yang berikutnya, tetapi berbaris sukun. Ya, ada dua huruf iya. Iya yang pertama berbaris dan bertasdid, kemudian bertemu dengan huruf iya sukun. Nah, kemudian berapa kadar panjang untuk mat tamkin ini? Mat tamkin juga termasuk di antara jenis dari mat asli, sehingga panjangnya adalah dengan membaca dua harokat atau satu alif. Berikutnya adalah contoh dari mat tamkin. Kita baca bersama. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ya, perhatikan pada kata ummiyina. Di situ terdapat huruf iya yang bertasdid, kemudian bertemu dengan huruf iya sukun, sehingga ini dinamakan sebagai mat tamkin. Kita baca contoh yang selanjutnya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Perhatikan pada kata huyyitum. Huyyitum terdapat iya bertasdid, kemudian setelahnya terdapat huruf iya sukun. Dengan demikian, inilah yang dinamakan sebagai mat tamkin. Selanjutnya kita baca contoh yang ketiga. Ya. Qala Isa bin Maryam lil hawariyina. Kita ulang kembali. Qala Isa bin Maryam lil hawariyina. Ya. Kata lil hawariyina sama dengan contoh yang sebelumnya. Di situ terdapat iya tasdid, kemudian setelahnya terdapat huruf iya sukun. Sehingga ketiga contoh inilah yang dinamakan sebagai mat tamkin. Semoga nada sekalian bisa memahami penjelasan untuk mat tamkin. Kita lanjutkan pada pembahasan yang terakhir. Di sana ada mat farqi. Nah, mat farqi untuk diketahui bersama di antara salah satu dari cabang mat far'i juga. Jadi mat far'i adalah mat yang dipengaruhi oleh sebab hamzah ataupun sukun, ya. Nah, kemudian mat farqi ini termasuk salah satu jenis mat yang dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun juga. Kita lihat bersama apa itu pengertian dari mat farqi. Mat farqi atau biasa disebut sebagai mat farq, ya, dapat diartikan sebagai mat lazim. Ya. Lazim di sini artinya lazim yang bersifat khusus, tidak seperti mat lazim mustaqal harfi, mustaqal kilmi atau mukhaffaf harfi dan sebagainya. Akan tetapi pada pembahasan yang ini sebagian ulama berpendapat memiliki kebolehan khusus dengan cara membaca dengan kadar panjang tertentu. Ya. Kita perhatikan mat farqi adalah mat lazim yang bertemu dengan tasydid. Ya. Berarti ada mat lazim yang bertemu dengan tasydid. Cara membaca mat ini adalah sepanjang 6 harokat, kemudian diidghamkan pada huruf berikutnya. Ya. Kita amati pada contoh yang di bawah ini. Ya. Sebetulnya susunan untuk mat farqi ini adalah di antara kalimat yang tersusun dari hamzah istifham, kemudian yang bertemu dengan hamzah yang bersifat khobar. Jadi ada istifham, kalimat tanya, yang setelahnya ada diikuti khobar atau penjelas. Ya, sebagian ulama mengatakan
cara membaca yang demikian haruslah dengan tashil atau menyamarkan hamzah yang kedua sehingga lebih mentahkikkan hamzah yang pertama. Apa saja contohnya? Nah, untuk mad farqi ini tidak banyak contohnya di Al-Quran. Di antaranya adalah hanya terdapat pada dua kata saja dalam Al-Quran. Di antaranya ada di Quran surah Al-An'am ayat 143 yang terulang dua kali nanti di ayat yang setelahnya. Kemudian di surat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml. Nah, kita baca contoh untuk mad farqi. Perhatikan. Qul Allahu adzina lakum. Kita ulangi lagi. Qul Allahu adzina lakum. Ya, pada kata Allahu pada dasarnya tersusun dari dua hamzah Allahu. Akan tetapi untuk memudahkan dalam mengucapkan dengan membaca tahqiq tadi di hamzah yang pertama, kemudian di hamzah yang kedua kita baca dengan tashil sehingga hanya terbaca jelas ketika pada hamzah yang pertama. Kita ulangi lagi. Qul Allahu adzina lakum. Ya. Kemudian kita baca untuk contoh yang berikutnya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Kita ulangi sekali lagi. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Nanda sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah latihan kita pada pembelajaran hukum mad. Semoga yang sudah kita baca bersama dapat kalian fahami dan dapat kalian lanjutkan untuk terus berlatih membaca Al-Quran. Ya, karena fasih membaca Al-Quran itu sebagian dari yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam video pembelajaran yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.